Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahillazi arsala rasulul huda wad dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكف والركع السجود. Sadaqallahu al-azim. Segala puji marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat-Nya lah saya mampu berbicara, hadirin sekalian mampu mendengar, melihat, bergerak, merasakan segala nikmat yang sering dilupakan, sering diingkarkan. Nikmat tak terasa nikmat dan tak disyukuri apabila nikmat tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Nikmat kan sangat dirindukan, kan sangat dibutuhkan apabila nikmat tersebut telah Allah cabut dari genggaman. Contohnya, mata tak mampu lagi melihat, telinga tak mampu lagi mendengar, mulut tak mampu lagi berbicara. Pada saat itu akan sangat dibutuhkan, akan sangat dirindukan nikmat tersebut. Maka dari itu, sebelum hal itu terjadi dan sebagai pembeda dari kaum fasik, kaum kufur, marilah senantiasa kita basahkan lisan kita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatamun nabiyyin, nabi sekaligus rasul terakhir yang berjihad di jalan Allah mengagungkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pepatah Melayu pernah tersebar, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan saya Muhammad Rizky dari Teknik Perkapalan akan menyampaikan sarahan singkat yang berjudul I'tikaf. Ini apa itu i'tikaf, hukum i'tikaf dan syarat-syaratnya. I'tikaf atau mengikat diri di masjid adalah rangkaian ibadah yang melekat atau berkumpul padanya jenis-jenis ibadah lain, contohnya solat, zikir, dan tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang yang belum pernah melaksanakan ibadah i'tikaf, ia akan menganggap bahwa ibadah ini sangat sulit untuk dilakukan, sangat berat untuk dilakukan. Namun, sebenarnya i'tikaf adalah ibadah yang mudah bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang telah mempersenjatai diri dengan bekal niat ikhlas karena Allah Ta'ala dan tekad yang kuat untuk beribadah dalam melaksanakan akidah. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang tersebut. Adapun dalil dari i'tikaf itu ada pada mukadimah di awal yang telah dibacakan tadi, yakni potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang bermakna, telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Nah, jadi ibadah i'tikaf itu ada dan dilaksanakan di rumah Allah, baik itu Ka'bah maupun masjid. Kemudian yang kedua, hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf ialah sunnah muakkad. Ini sunnah yang kuat, sunnah yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, semasa hidupnya setiap bulan Ramadan itu melaksanakan 10 kali i'tikaf, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di tahun sebelum wafatnya Nabi, dia melaksanakan 20 hari i'tikaf di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, itulah keutamaan dari i'tikaf. Perbandingannya bisa lebih besar dari ibadah sunnah lain seperti tarawih. Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah tarawih itu 2 hari atau 3 hari di masjid.
Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan tarawih di rumah karena takutnya perkara sholat sunnah tarawih itu dijadikan sebagai perkara wajib dilaksanakan di masjid itu. Jadi Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan lebih banyak melaksanakan i'tikaf, yakni 10 hari, misalnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu i'tikaf. Kemudian syarat yang ketiga, syarat-syarat i'tikaf. Adapun syarat-syarat i'tikaf itu ada 6. Yang pertama, muslim, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Jadi orang yang tidak sadarkan diri atau orang gila itu tidak dianjurkan untuk i'tikaf. Yang ketiga itu balik. Jadi anak-anak yang belum balik belum dianjurkan juga untuk i'tikaf. Yang keempat, niat yang kuat, niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di dalam masjid. I'tikaf itu di dalam masjid, tidak di luar masjid atau di pekarang masjid, tidak. Yang keenam itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir, ibadah i'tikaf adalah ibadah yang sangat mulia karena terdapat keutamaan bulan suci Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Ibadah i'tikaf sendiri bertujuan untuk hati, yakni untuk selalu mendekatkan diri, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala rangkaian ibadah perintah yang telah Allah tetapkan di rumahnya, di Mekah, di Ka'bah, atau bahkan di masjid. Nah, bukan hanya itu, i'tikaf juga mengurangi dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Maksudnya, setiap orang akan memfokuskan pada titik, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang pastinya tujuan terakhir pada jannatullah, yakni surga Allah, jannatul firdaus, surga firdaus. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah i'tikaf dan termasuk hamba-hamba yang ditetapkan dalam surga Allah, surga firdaus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.